Bu Susi bilang itu kan jangan lupa makan ikan. Jangan lupa makan ikan. Nah. Indonesia ini memainkan peran penting banget dalam rantai pasokan global. Dan dikatakan juga nih di sepanjang garis pantai Indonesia adalah hutan bakau ataupun mangrove terbesar di dunia. Wah, dengan luas 3,2 juta hektar tentunya, bahkan katanya juga nih, garis pantai Indonesia merupakan rumah bagi padang lamun terbesar di dunia yang membentang seluas 30.000 kilometer persegi. Kita harus jaga alam kita biar anak cucu kita ke depannya masih bisa menikmati keindahan laut Indonesia. Hai Indonesia, ya kita balik lagi ya, pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Zita di sini dan juga ada Aisyah Grey, dan kita masih sapa kalian dengan tema keindahan laut Indonesia. Nah itu dia, ini Betul. istimewa banget ya kalau kita Betul. ngomongin laut Indonesia nih. Jadi memang seperti yang kita udah katakan di awal nih guys, kalau laut Indonesia itu kan punya potensi ekonomi kelautan yang melimpah banget. Belum lagi menyediakan sumber protein penting banget untuk menjadi sumber makanan utama ya. Kayak Bu Susi bilang itu kan jangan lupa makan ikan. Jangan lupa makan ikan. Nah, Betul. ya bener banget. Jadi kalau ikan nih secara konsisten ini berkontribusi lebih dari 10% dari total konsumsi protein makanan dan juga lebih dari 50% dari asupan protein makanan hewan di Indonesia guys. Nah kalau kita ngomongin letaknya gitu gimana nih Nuka? Iya, jadi kalau terletak itu adanya sepanjang garis khatulistiwa dan rute laut yang penting, ya kan, Indonesia ini memainkan peran penting banget dalam rantai pasokan global. Hal ini memang karena Indonesia menyediakan 3 lorong laut yang dikenal sebagai air laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1, 2, dan juga 3 yang telah menjadikan perairan Indonesia ini memiliki peran penting nih dalam lalu lintas maritim global gitu. Pri. Wah, dari zaman dulu banget ya udah dijadiin transportasi gitu ya. Yep. Lalu lalang transportasi dengan macam-macam kebutuhan. Dan dikatakan juga nih di sepanjang garis pantai Indonesia adalah hutan bakau ataupun mangrove terbesar di dunia. Wah, dengan luas 3,2 juta hektar tentunya, bahkan katanya juga nih, garis pantai Indonesia merupakan rumah bagi padang lamun terbesar di dunia yang membentang seluas 30.000 kilometer persegi. Dan letak ini berada di tengah segitiga karang dunia. Indonesia juga menyimpan kekayaan terumbu karang dengan luasnya hampir 50.000 kilometer persegi atau 18% terumbu karang dunia. Wow. Oh gila sih, ini keren banget sih kita. Iya Kayak kan? bangga banget dengernya. Kita punya semuanya guys. Sampai hutan mangrove loh. Terbesar di dunia. Gimana makanya negara-negara lain gak hijau ngeliat Indonesia ya? Benar, makanya dari dulu tuh banyak banget yang pengen menguasai Indonesia guys. Iya, karena kita tuh kaya banget gitu. Ini baru bahas lautnya, belum yang lain ya kan? Benar, istilahnya nih kalau ngeliat Indonesia tuh kayak Oh surga dunia, ayo ya, gitu. kayak ngeliat perhiasan gitu ya. Iya. Mentereng gitu ya. Yoi. Nah, tapi banyak dari kita yang lupa bahwa sumber daya laut juga memiliki rumah yang perlu diperhatikan, dipantau dan juga dipelajari karakteristiknya. Maka dari itu Laut Indonesia nih menyimpan banyak banget keistimewaan dan karakteristik unik untuk dipantau dan juga dipelajari. Pertama, posisi Indonesia yang terkoneksi dengan arus-arus laut dunia yang disebut Great Ocean Conveyor Belt yang berada di antara Samudra Hindia dan juga Pasifik dan menjadikan Laut Indonesia ini sebagai pusat kepentingan global dalam hal perairan internasional, terus iklim global dan juga keanekaragaman hayati. Bener banget. Pengaruhnya gede banget ya berarti. Pengaruhnya besar banget nih ya. Selanjutnya juga nih kalau kita ngomongin Laut Indonesia, ini kan merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan berbagai cekungan samudra di daerah tropis. Dan karenanya memainkan peran penting banget nih dalam sistem interaksi antara laut dan juga iklim. Nah, air laut yang mengalir dari Samudra Pasifik nantinya akan melalui serangkaian sempit selat di Laut Indonesia, mengalir ke Samudra Hindia tentunya.
Ya, dan karena itulah kerap kali terjadinya fenomena upwelling dan kekuatannya pasang surut yang cukup besar. Ini yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada kondisi air laut gitu ya. Jadi kalau bagi yang belum tahu upwelling itu apa sih? Ini adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Dan area yang upwelling terbesar di Indonesia adalah laut sebelah selat Pulau Jawa dan laut bagian barat Pulau Sumatera. Adapun area upwelling ini lain yang cukup subur adalah di Laut Banda. Nah, ujung selatan Pulau Sulawesi, terus ada di Laut Maluku, Laut Arafuru dan juga Teluk Tomini. Wah, memang sih. Laut-laut di sana memang kalau Kayak banget Kayak ya, banget. dengan naiknya upwelling itu naik juga sumber nutrisi, makanya gak heran juga jadi kaya. Nah nggak hanya itu aja nih, kepulauannya juga, kepulauan Indonesia ya, juga terdapat spesies penyu Indonesia. Setidaknya nih, di Indonesia itu punya 6 dari 7 spesies penyu laut yang ada di dunia. Wah, cuma keren kurang ya satu sih, ya. keren banget. Adapun 6 spesies penyu di Indonesia, yaitu 3 diantaranya adalah penyu sisik, ada Penyu penyu belimbing dan juga penyu tempayan. Gitu guys. Ya, lalu laut-laut Indonesia nih pastinya ya menjadi tujuan utama bagi para penyelam, bagi kita untuk menyelam gitu. Salah satunya tempat yang kaya akan biota lautnya yaitu Laut Indonesia ini menjadi tempat wisata bawah laut termasuk untuk menyelam ya. Adapun sekitar 710 lokasi penyelam teridentifikasi di Indonesia dan lebih dari 400 bisnis menyelam beroperasi di seluruh Indonesia. Nah guys, dari itu ya kita nih harus banget menjaga laut Indonesia supaya tetap indah dan spesies-spesies laut juga tetap terjaga. Tapi kira-kira bagaimana cara kita untuk menjaga? Tadi kan kita udah spill di awal gitu ya, salah satunya boleh nyelam jangan pegang terumbu karang. Benar banget, walaupun ikan itu lucu nggak usah coba-coba pegang ya, bukan pet. Kalau mau pegang, pegang aja kucing yang berkeliaran di pantai. Pegang air lautnya aja. Boleh ya, Pegang air lautnya cipak-cipuk, aja, cipak-cipuk cipuk-cipuk gitu gitu. boleh. Nah memang saking indahnya ya, kadang-kadang tuh kita suka terbuai, terpesona gitu kan. Nah bolehlah kalian menyelam karena tujuannya untuk mengagumi keindahannya ataupun untuk tujuan menjaga. Tapi kalau misalkan menyelam untuk ikut-ikutan aja nih yang ujung-ujungnya malah ngerusak, mendingan gak usah ya. Iya. Selami aja hidup Betul. orang. Selami hidupnya dia aja dulu, selami hatinya dulu ya. bener, Kalau gitu. nggak cocok bisa ditinggal guys ya. Kita ngomongin laut, mohon maaf Ibu. Iya mohon maaf ya, kita kembali lagi, nanti kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan laut yang kaya banget ini guys. Ya, Jadi udah. jangan Ya, betul. kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Masih di sini, masih bersama kita tentunya di program yang kita sayangi yaitu Hai Indonesia. Berbagi cerita Dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, kayak laut Indonesia harus dijaga dengan baik ya. Tadi kita udah Benar. spill. Ini kadang-kadang nakal nih ya. Kalian nggak menyelam, nggak diving, nggak apa-apa. Main di pantai nggak apa-apa, tapi sampah tolong dibuang. Nah Kita itu banyak nih banget kan. sampah ya. Betul. Karena sampah itu nggak bisa memuai gitu loh, nggak bisa Apalagi hilang plastik di laut. gitu kan. Apalagi plastik butuh waktunya tuh wah ratusan tahun sampai bener-bener hancur gitu ya. Jadi sayang. Jadi sayang banget kalau misalkan kamu bawa sampah, kalau kamu jalan-jalan ke laut gitu ya, kalau bisa tuh bawa trash bag sendiri gitu, ataupun kalian bisa bawa tas-tas jaring gitu ya untuk kalian bawa pulang kembali sampahnya nanti di Bungalau ataupun di penginapan kalian Baru bisa dibuang. buang di tong sampah situ guys. Jadi jangan Iya. asal, kadang-kadang nih penyeberangan dari kapal main buang aja. Iya itu gede Banyak banget Kesel. terutama di kapal-kapal feri. Wah Betul, itu yang itu buang pop mie ngaco. keluar. Ngaco itu Banyak ngaco. banget Kesel nih. banget, kalian pernah lihat nggak sih berita belakangan ini tuh kayak hewan-hewan laut banyak yang terdampar mati pas dilihat isi perutnya banyak plastik. Benar. Banyak sampah-sampah yang dimakan oleh mereka gitu. Please deh ya, kalau bukan kita siapa lagi yang jaga gitu. Manusia kan dikasih otak.
Benar, kasihan. Kalau hewan itu kan kadang-kadang kan emang suka dia nggak tahu bedain antara ubur-ubur dan juga plastik. Kayak misalkan nih, di segmen sebelumnya kita udah kasih informasi bahwa Indonesia itu punya 6 dari total 7 spesies penyu yang ada di dunia. Yap, betul, betul. Nah, penyu itu makannya apa sih? Penyu itu tuh salah satu makanannya adalah ubur-ubur. Betul, betul. Ubur-ubur kan transparan. Iya. Bentuknya kayak plastik. Plastik. Jadi kalau pas dia lihat plastik, suka salah. suka salah. Akhirnya menyebabkan banyak penyu-penyu terdampar yang meninggalnya. Dilihatnya kayaknya nggak kena penyakit apa-apa ya. Ternyata Pas dibuka plastik semua guys isinya, jadi kasihan dong penyunya. Jangan sampai ya spesies penyu di Indonesia ini berkurang. jangan, karena aku pernah menyaksikan sendiri di pantai Kalimantan Barat gitu ya. Dia datang malam, kita nungguin dia malam-malam buat bertelur. Jadi uniknya dari penyu ini katanya kalau dia melahirkan atau bertelur di situ, nanti someday dia akan balik lagi ke sana. Walaupun si penyu ini udah nyebrangin berapa samudra atau apalah, udah jauh, tapi nanti dia akan balik lagi ke situ untuk bertelur. Benar, jadi kalau kita Gitu. ngomongin penyu tuh emang hobinya jalan-jalan gitu ya. Tapi dia nggak lupa arah pulang, guys. Nah itu dia, nggak kayak kita nih suka lupa buang sampah di tempatnya ya. Iya. Nah kalau misalkan kamu pengalaman sendiri, itu pernah ke laut mana aja nih? Pulau-pulau besarnya deh, Kalimantan, Jawa pasti dong, kan tinggal di Pulau Jawa. Iya, Jawa. Maluku, Maluku, Papua. Papua Barat berarti kalau Raja Ampat ya? Iya, Papua, Oke. Papua Barat. Baru sampai situ aja. Itu dia nih guys. Jadi memang Indonesia tuh ya di Pulau Jawa aja udah indah banget nih pantainya. Apalagi kalau kita geser-geser ke barat ataupun ke timur. Waduh, tuh. Surga banget guys di timur tuh. surga banget guys. Betul, Ya walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin pantai ya, yang paling timur Indonesia banget gitu ya. Apa nih? Merauke. Merauke. Memang nggak ada pasir di sana gitu, tapi Iya, tetap iya, ada tapi- lautan gitu. Dan Betul. indah banget lah intinya kalau kita ngomongin laut Indonesia. Kamu yang paling berkesan mungkin dari pengalaman menyelam di laut mana? Kalau pantai yang paling berkesan, pantai-pantai di Sulawesi. Ya, Sulawesi juga bagus guys. Betul. Yes. Gak hanya kulinernya yang enak. Benar, Iya, kulinernya tuh betul. wah, dan semua masakannya itu pakai minyak kelapa. Jadi khas Iya, banget rasa baunya sambelnya beda gitu ya. ya, sambel minyak kelapa tuh wow. Terus kalau misalkan underwaternya atau keindahan dalamnya itu di Sulawesi juga bagus, tapi Papua paling gila. Iya, Papua itu tadi. Paling gila underwaternya Betul, betul. gitu. Jadi di Papua itu gue cuma ngelempar, disediain waktu itu Indomie yang udah Hancurin. Mbak itu ikan Napoleon, mau nggak? Tapi harganya sekian juta, bisa dibakar. Saya sayang makannya. Ya nggak sih? Dengan harga 2,5 juta satu ekor, terus kalian makan. Nggak, saya lebih pilih nggak, biarin aja deh hidup. Untuk bisa kita Ya, kita nikmatin lihat aja keindahannya. gitu, benar. Dan itu benar, di situ benar kata Gri, aku setuju. Laut Papua punya, pokoknya timurnya Indonesia tuh gokil. Ambon juga masih banyak banget laut-laut yang belum punya nama. Dan banyak yang unik di Ambon. Tahu nggak aku punya pengalaman paling unik di Ambon apa? Apa? Aku pernah masak di bawah laut guys. Seru kan? Gimana caranya? Karena kan itu memang ada jalur ring of fire gitu ya. Jadi tuh pas lagi diving gitu pasirnya tuh mengeluarkan bubble-bubble gitu. Iya, Jadi itu di ternyata pantai memang mana? panas kan. Pantai mana? Itu kalau nggak salah dari Batu Kuda deh waktu itu ya. Deket-deket Batu Kuda situ Ambon. Nah terus habis itu bawa telur nih, telur mentah. Kita taruh di bawah, kita tutup panas. pasir. Iya, iya. Cuma tunggu 5 menit aja. Dia matang sendiri. Mateng guys. Iya, iya, iya. Jadi Jadi laut-laut di sana tuh luar biasa ya. Nemuin ini laut nih, ini sungai, cuman segaris pasir pantai, dan itu bisa bertemu di Ambon. Dan kalau kalian ke Ambon ke pantai Pintu Kota, di bawah, di atasnya kan slogannya kalau di bandara kayak gitu kan, kayak ada apa namanya, kayak ada gardu gitu dari Benar. karang. Di bawahnya sama. Jadi atas bawah. Itu kenapa jadi ikon kalau kita baru turun di Patimura, itu pasti ada ikon Pantai Pintu Kota. Pintu Kota Ambon Jadi di emang. bawahnya kalian kalau diving kayak
Grey mungkin bisa lihat sama ada gerbang di bawahnya kayak gitu. Itu luar biasa, Nah, cakep mungkin banget. nanti next time ya pas balik lagi ke Ambon ya Beta mau diving di pintu kota karena Beta kangen kemarin baru sekali. sampai di Batu Kuda aja gitu. Wah, Tapi harus memang explore. apa sih yang Indonesia nggak punya ya? Tadi laut nyampur sama sungai punya, danau paling dalam Indonesia punya, Betul. air terjun yang airnya tuh langsung mengalir ke pantai juga, ke laut gitu ya, ke lautan juga ada. Banyak. Pokoknya Indonesia punya semua ya. Apa sih yang Indonesia nggak punya? Nah, seperti yang kita udah katakan juga nih, kalau laut Indonesia itu kan luas banget dan juga memiliki peran penting tentunya dalam kehidupan manusia. Walaupun begitu, kita sebagai manusia nih juga harus menggunakan ataupun memanfaatkan sumber daya laut dengan secara bijak tentunya. Mungkin salah satu contohnya nih ya, dengan beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Contohnya, penangkapan ikan atau nelayan ya. Nah, kalau kita ngomongin penangkapan ikan mungkin udah jadi salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak gitu ya dimiliki oleh masyarakat di daerah laut tentunya atau di daerah pesisir. Nah, masyarakat pesisir ini sebagian berprofesi sebagai nelayan perairan pedalaman. Berbeda dengan nelayan yang ada di pesisir pantai mungkin ya. Nah, ini nelayan perairan pedalaman adalah nelayan yang menangkap ikan di perairan yang letaknya di darat di garis rendah pantai gitu. Tapi selain menangkap ikan untuk dijual ke pasar dan juga ditangkap secara langsung dari perairan, hewan laut juga biasanya dibudidayakan guys. Biasanya budidaya ikan udang itu kan kepiting, lobster, terus juga ikan laut ini dilakukan dalam tambak dan juga dikontrol proses perkembangannya hingga masa panen tiba gitu. Jadi nggak cuma ambil aja tapi juga dibudidayakan gitu. Kalau memang kebutuhannya tuh besar banget sehingga Betul. tidak mengganggu ekosistem yang ada di laut gitu. Betul. Selanjutnya budidaya hasil laut nih. Ini menarik juga untuk dibahas ya. Jadi selain menangkap ikan, masyarakat daerah laut juga biasanya memanfaatkan biota laut seperti mutiara, karang, bahkan rumput laut untuk dijual. Misalnya seperti mutiara dan karang laut itu biasanya dibudidayakan dan diolah menjadi cenderamata bagi wisatawan. Sementara rumput laut biasanya dijadikan bahan makanan seperti agar-agar dan juga sebagainya, banyak bisa diolah ya. Serta ada udang rebon juga yang nantinya bisa diolah menjadi terasi. Nah, orang Indonesia kalau bikin sambal kayaknya nggak pakai terasi, kurang afdol. Ih, kayaknya kalau udang rebon aku lebih pilih digoreng aja, makan pakai nasi panas. Itu juga enak. Sambar roa. Atau enggak tumis pare pakai udang rebon. Wih, wah, Mantap banget guys, itu guys. wih, Jadi mantap pengen masak. banget, ya kan? Pengen masak deh ya. Oke. Nah, selain itu juga untuk memanfaatkan sumber daya laut ini tentunya pariwisata. Nah, keindahan alam laut Indonesia juga biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat daerah laut untuk membuka bisnis di bidang pariwisata nih. Mulai dari yang menjual jasa sewa perahu, menyewakan kamar penginapan atau bungalow gitu ya. Juga membuka toko penjualan souvenir khas daerah laut. Tapi selain itu nih, masyarakat daerah laut juga biasanya membuka bisnis kuliner yang menjual makanan khas daerah setempat. Gitu guys. Yap, betul banget. Nah, selain itu bisa juga nih kita memanfaatkan kelautan Indonesia itu sebagai pusat perdagangan gitu kan. Jadi kalau laut itu ternyata memang bisa dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat laut guys ya. Misalkan masyarakat di daerah Kalimantan yang melakukan aktivitas perdagangan melalui perahu. Tuh kayak di Pasar Terapung, Banjarmasin. Benar. Jadi mereka tuh memanfaatkan itu gitu untuk jual beli atau bahkan barter dengan barang dagangan yang lain bisa kayak gitu. Jadi pusat ekonominya mereka ternyata sekitar situ, Bener sekitar banget laut guys. dan Jadi air. banyak banget yang bisa kita manfaatkan dari kekayaan laut kita ya. Betul, bukan Gitu. lagi dari Tapi- Sabang sampai Merauke, bayangin dong. kita Sabang punya sampai berapa Merauke gitu. laut Indonesia ya. kan gede banget kan Bang, negaranya gitu parah, loh. Parah guys. gitu. Bahkan kalau nggak salah Jakarta aja lebih besar dibanding Singapura ya sih. Iya, Ya kan? iya luasnya. Iya kan? Luasnya. Gitu. Jadi emang gede banget ya kita ngomongin Indonesia, tapi
Kita semua tentunya berharap kalian selalu ingat, kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil ya. Jadi kalau memang kalian mendapatkan pekerjaan sebagai nelayan, kalian harus mengembalikan kembali misalkan dengan mengatur ambil ikannya, jangan di satu tempat diambil semua gitu ya. Iya, nanti Pokoknya habis. benar, jadi dengan cara menjaga juga gitu. Jadi kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil. Oke lah. Iya, dan pesannya boleh menjadi pusat perdagangan tapi dilihat dulu. Kayak contoh lagi dikit mirisnya di Kalbar itu, penyu yang naik telurnya diambil untuk dijual. Nah ini juga nggak boleh karena gimana pun penyu ini hewan yang dilindungi kan. Kita jangan sampai nanti anak cucu kita nggak melihat lagi spesies penyu belimbing, tadi penyu tempayan dan sebagainya gitu karena telurnya habis diambil untuk dijual gitu di sekitaran situ. Jadi jangan ya guys, kita harus jaga alam kita biar anak cucu kita ke depannya masih bisa menikmati keindahan laut Indonesia. Ya, oke lah kalau begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.